Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raza Rizkilah dengan NIM 2211225. Nah, di sini saya akan membacakan kitab riwayat Nabi Muhammad SAW untuk menyelesaikan tugas UAS pada mata kuliah baca tulis Arab Melayu. Baiklah, langsung saja di sini saya akan membacanya mulai dari halaman 70. Yang pertama, Nabi wafat pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Wafatlah Nabi Muhammad dalam usia 63 tahun. Dimandikan dan dikafani dengan 3 lapis kain. Kemudian masing-masing sembahyangkan dengan tiada berimam. Mula-mula laki-laki, kemudian perempuan, dan sesudah itu anak-anak. Dikuburkan sesudah kaum muslimin mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah sebagai gantinya mengepalai kaum muslimin. Pada malam Rabu di tempat wafatnya di negeri Madinah. Sifat tubuhnya, warnanya putih kemerah-merahan, kulitnya bercahaya-cahaya, mukanya bundar, dahinya luas, kepalanya besar, hidungnya mancung serta bengkok sedikit, pipinya halus dan sedang, bulu matanya lebat, biji matanya besar, dan madar hitam, matanya luas serta amat hitamnya. Putih matanya bercampur merah, giginya sebelah muka agak jarang. Jika ia tersenyum bercahaya-cahaya karena bersihnya. Rambut kepalanya lebat, tiada terlalu keriting dan tiada terlalu lurus. Panjang sampai ke telinganya dan kadang-kadang sampai ke punya jenggotnya. Perutnya dan belakangnya rata, bahunya besar, jari-jarinya lemas dan halus. Badannya sedang, tiada terlalu tinggi dan tiada terlalu rendah. Tiada gemuk dan tiada kurus, tutur katanya manis. Jika ia berbicara, bercahaya dan manis mukanya. Jalannya tenang, bagaikan orang yang turun dari tempat yang tinggi. Jika ia berjalan, lebih banyak ia memandang ke bawah daripada ke atas. Cantik kelihatan dari jauh dan manis dari dekat. Abu Hurairah berkata, tiada pernah saya melihat orang yang lebih cantik daripada Rasulullah SAW. Istri-istrinya. Istri Nabi berjumlah 11 orang. Pertama, Khadijah anak Khuwailid. Yang kedua, Saudah anak Zam'ah. Yang keempat, Aisyah anak Abu Bakar. Yang ketiga, Aisyah anak Abu Bakar. Yang keempat, Hafsah anak Umar. Yang kelima, Hindun atau Ummu Salamah anak Abu Umayyah. Yang keenam, Ramlah atau Ummu Habibah anak Abu Sulaiman, Abu Sufyan. Yang ketujuh, Zainab anak Jahsy. Yang kedelapan, Zainab anak Huzaimah. Yang kesembilan, Maimunah anak Harsil Hilaliyah. Yang kesepuluh, Juwairiyah anak Haris. Yang kesebelas, Sofiyah anak Huyai. Nabi wafat meninggalkan 9 orang istri, Khadijah dan Zainab. Anak Huzaimah meninggal ketika Nabi masih hidup. Istri Nabi yang tersebut dinamakan Ummul Mukminin, artinya ibu orang-orang mukmin. Mereka banyak menolong penyiaran agama Islam di kalangan kaum ibu. Anak-anaknya. Anak Nabi 7 orang, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Yang pertama Qasim, kedua Abdullah, ketiga Zainab, dan keempat Fatimah. Yang kelima Ummu Kulsum, yang keenam Ruqayyah, dan yang ketujuh Ibrahim.
Ibu anak-anak tersebut semuanya Khadijah kecuali Ibrahim yang ibunya Maryah, seorang hamba perempuan yang dihadiahkan oleh pembesar Mesir kepada Nabi. Anak-anak tersebut meninggal dunia pada masa Nabi masih hidup kecuali Fatimah. Ia meninggal dunia sesudah Nabi wafat dengan meninggalkan 2 orang anak laki-laki, Hasan dan Husain. Selanjutnya ikhtisar. Pertama, Nabi Muhammad SAW berusia 63 tahun. A. 40 tahun hidup di Makkah sebelum menjadi Rasul. B. 13 tahun di Makkah setelah menjadi Rasul. C. 10 tahun di Madinah sesudah Hijriah. Yang kedua, selama 40 tahun sebelum menjadi Rasul, mulai pergi ia telah yatim piatu, hidup di tengah-tengah umat jahiliyah. Tiada tahu membaca dan menulis, dan tiada pernah belajar. Selama itu ia senantiasa mempunyai budi pekerti yang mulia, lurus dan jujur, dipercayai. Sehingga penduduk Makkah memberi gelar Al-Amin kepadanya, artinya orang kepercayaan. Yang ketiga, kemudian 13 tahun di negeri Makkah, mulai dari ia diangkat menjadi Rasul, tiada henti-hentinya dia bekerja dengan sungguh-sungguh, mengajar dan menunjukkan orang kepada jalan kebenaran dan kebaikan, serta mengajak orang beragama Islam. Tiada pernah sekalipun patah cita-cita meskipun rintangan yang dihadapinya sangat hebat, sehingga ia terpaksa meninggalkan negeri Makkah, pindah ke Madinah untuk meneruskan perjuangannya. Yang keempat, selama 40 tahun di negeri Madinah, setelah menempuh percobaan yang hebat-hebat, ia senantiasa mendapat kemenangan dan pengikutnya semakin bertambah banyak. Berbagai rintangan dan perlawanan dapat disingkirkan dan diatasinya, sehingga akhirnya dengan tulus ikhlas orang banyak mengakui kebenaran dan seluruh tanah Arab tunduk menjadi pengikutan yang setia. Hasil usahanya. Sebelum wafat, ia telah dapat mengubah suatu masyarakat yang rusak menjadi masyarakat yang teratur baik. Hidup dalam persatuan dan persaudaraan yang mengenal tolong-menolong dan cinta mencintai. Membanggakan suatu agama yang suci dan sempurna, sesuai untuk tiap-tiap masa dan tempat, menjadi pedoman hidup bagi manusia sepanjang zaman. Mendirikan satu pemerintahan Islam yang kuat, mempunyai undang-undang yang adil, yang menjamin keselamatan hak-hak rakyatnya. Mendidik beribu-ribu pengikutnya menjadi orang yang berbudi pekerti yang mulia, patuh, beragama, cerdik, pandai, meneruskan usahanya, membanggakan Islam dan menegakkan pemerintahan Islam berabad-abad lamanya, sehingga penduduk dunia mendapatkan bahagia yang amat besar daripadanya. Nah, bagian terakhir adalah kesimpulan. Demikianlah seorang yang malang, yatim piatu, yang tiada pernah belajar dan
yang sifat-sifatnya seperti yang telah diterangkan dalam masa 23 tahun saja telah dapat mengadakan perubahan yang amat besar, membangunkan suatu umat, mengembangkan suatu agama, dan menegakkan suatu negeri yang demikian seperti keadaannya. Digunjing dan dihormati orang berabad-abad lamanya di seluruh dunia. Selama dunia terbentang belum pernah lahir seorang manusia yang seperti ini. Itulah mukjizat yang dengan nyata menunjukkan bahwa Tuhan senantiasa memberi tuntunan dan pertolongan kepadanya sebagai bukti atas kebenarannya menjadi nabi dan rasul. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Tepat pada hari Asyura 10 Muharram 1371 Hijriah, 11 Oktober 1951. Sekian dari saya, wallahu a'lam bishawab wa ilaihi warji'ul ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.